Dalam perjalanannya ke Yordania, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan perlakuan istimewa. Tiba di langit Yordania, pesawat orang nomor 1 di Indonesia ini mendapatkan pengawalan khusus oleh pesawat F-16. Dari sisi kanan dan kiri pesawat kepresidenan, F-16 Yordania terbang dalam formasi presisi, mengantar pesawat presiden hingga mendekati pendaratan di Bandar Udara Militer Marka Aman. Pengawalan udara tersebut bukan sekedar prosedur keamanan negara, melainkan simbol penghormatan tinggi dari kerajaan Yordania Hashimiyah. Bahkan salah satu pilot F-16 menyapa langsung Presiden Prabowo melalui komunikasi radio. Your Excellency Mr. President, Assalamualaikum warahmatullah. This is Line 1 speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Presiden Prabowo pun secara langsung membalas komunikasi tersebut, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Lion Flight Indonesia One. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much. Lion Flight, this is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Yordania usai kunjungan pertamanya pada 13 April 2025 lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Setibanya di Yordania, Presiden Prabowo bertemu Raja Abdullah II di Istana Basman. Ketibaan Presiden di istana disambut oleh tiupan trompet dan pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi untuk memberikan salam penghormatan. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Abdullah II bersama putra mahkota kerajaan Yordania Hashimiyah, Al-Husain bin Abdullah II. Momen kebersamaan tersebut kemudian diabadikan dalam sesi foto bersama di salah satu sudut utama Istana Basman. Presiden Prabowo pun menerima upacara penyambutan resmi yang diawali dengan memperdengarkan lagu kedua negara dan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, kedua kepala negara kemudian menuju ruang kerja istana untuk melakukan pertemuan tete-a-tete yang diikuti dengan pertemuan lanjutan dengan delegasi kedua negara. Keduanya membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan kerjasama kedua negara hingga kolaborasi di bidang kemanusiaan, termasuk terkait stabilitas dan perdamaian kawasan. Kunjungan Presiden Prabowo ini juga sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Yordania. Bagi Indonesia, kerajaan Yordania juga merupakan mitra penting sekaligus hub logistik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Komunitas Muslim di Toamasina, Madagaskar menyediakan makanan hangat setiap hari kepada ribuan orang yang terdampak topan Kizani. Badai ini meninggalkan kerusakan yang cukup parah bagi lebih dari 423.000 orang. Para sukarelawan menyiapkan panci masak besar dan menyajikan makanan kepada keluarga dan anak-anak yang terdampak yang berbaris sambil memegang wadah kosong mereka. Sedikitnya 3.000 makanan disediakan untuk warga terdampak selama 30 hari penuh di dalam bulan Ramadan. Hal ini dilakukan sebagai upaya meringankan kesulitan para korban sekaligus menjadikan Ramadan sebagai momen berbagi. Dapur umum yang dikelola oleh Asosiasi Kebudayaan dan Seni Al-Ruwad kembali melayani warga di kamp pengungsi Aida Bethlehem, tepi barat Palestina. Tampak para relawan menyiapkan hidangan untuk selanjutnya didistribusikan langsung ke warga setempat.
Menu yang disiapkan diantaranya nasi dengan daging, sup, hingga hidangan penutup berbahan dasar kurma. Dapur umum tersebut menyiapkan antara 500 hingga 800 porsi setiap harinya. Makanan dikirim langsung ke warga tanpa memotret penerima dan nama penerima tetap dirahasiakan untuk melindungi privasi dan martabat mereka. نحن نوصل الطعام للأسر ولا نسمح لأي شخص أن يأتي إلينا يتناول الطعام. الطعام بيروح للأسر بطريقة محترمة مع حفظ كرامتهم. فريق عندنا فريق هو يقوم بعملية التوزيع. نحتفظ بنفسنا بالأسماء، ما بنصور على الإطلاق ما بنصور أي أسرة، ما بنصور اسم على أي طبق. يعني في خصوصية، نحافظ على خصوصية وكرامة الناس. Inisiatif ini telah menjadi penyelamat bagi banyak keluarga rentan, terutama di tengah memburuknya kondisi ekonomi di tepi barat. Dua warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di Beit Lahia, Gaza Utara. Rekaman dari Rumah Sakit Al-Shifa memperlihatkan jenazah tergeletak di tanah sementara kerabat berkumpul di sekitar korban untuk memberikan penghormatan terakhir. Warga juga terlihat membawa jenazah dan melakukan sholat jenazah. Menurut laporan media Palestina, dua orang yang tewas diidentifikasi sebagai Majdi Keban, 30 tahun, dan Firas Keban, 14 tahun. Ayah salah satu korban mengatakan bahwa putranya ditembak saat membeli makanan dari toko terdekat dan menambahkan bahwa beberapa orang lainnya terluka dalam insiden tersebut. الولد هذا راح يجيب لنا اكل، راح يشتري لنا من الدكان، فوقف مع عباب الدار لسه بدوش يطلع، فكان ضربوه حبه هو 4-5 شباب. ففيهم جرحى وفيهم هيهم زي ما انتم شايفين مكتلين مرميين ملفوفين بشرايط. فايش نعمل في الحال هذا؟ شو نسوي؟ Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar terkait penembakan yang dilakukan terhadap warga sipil di Gaza. Tidak cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Sebuah video unggahan akun Mili Alexander viral di media sosial merekam momen ketika ia dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Hal ini berbanding terbalik dengan postingan pemilik akun @sasetyaningtyas. Seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi